Afwan, semoga Allah mendapat pencerahan tentang, semoga ana mendapat pencerahan tentang Ibnu Hazm rahimahullah. Bagaimana sebetulnya bagi semisal kami, talabatul ilmi, menyikapinya. Karena kami dapati sebagian ulama menganggap beliau bukan ahlu sunnah. Bahkan Syekh Al-Albani mengatakan dia di atas paham Jahmiyah dalam hal akidah. Namun satu sisi fikihnya masih tetap dipakai oleh para ulama, bahkan kitab Al-Muhalla termasuk referensi utama dalam bidang fikih. Yang kami bingung, beliau dihukumi bukan ahlu sunnah tapi tetap diambil darinya. Bagaimana mengkompromikan dengan nasihat salaf untuk selektif dalam menimba ilmu. Jazakumullahu khairan wa jazakumullahu khairan. Untuk Ibnu Hazm, seorang alim yang lahir di Andalus, Andalus di negeri Spanyol, tepatnya di Cordoba. Apakah beliau termasuk ahlu sunnah? Ibnu Hazm, beliau memiliki mazhab tersendiri. Bahkan Ibnu Abdul Hadi menilai Ibnu Hazm adalah mengikuti pemahaman Jahmiyah. Bahkan sebagian ulama menganggap Ibnu Hazm adalah ahli falsafah, ahli filsafat. Di dalam akidah, Ibnu Hazm punya berbagai macam pemahaman yang bercampur. Tidak mengikuti mazhab yang sudah tersohor. Dan ini disebutkan pula oleh Syekh Shalih Al-Syekh di dalam penjelasan Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Maka pemahaman Ibnu Hazm adalah Jahmiyah. Ada Asy'ariyahnya, ada filsafatnya. Nah, jadi di dalam perkara akidah atau asma'us sifat, beliau gaduh-gaduh ya. Nah, beliau mengarang sebuah kitab yang namanya Ibtalu Al-Qiyas wal-Ra'i wal-Istihsan wal-Taqlid wal-Ta'lil. Artinya kitab ini membatalkan qiyas, pendapat ra'i, kemudian istihsan, membatalkan taklid, dan membatalkan ta'lil, hikmah-hikmah di dalam hukum-hukum syariat. Ya tentu sejalan dengan mazhab Zahiri, mazhab Dawud Al-Zahiri. Oleh sebab itu fatwa-fatwa di dalam perkara fikih Ibnu Hazm ini banyak menuai kontroversi, banyak menuai cendatawa. Contohnya sholat yang ditinggalkan dengan sengaja itu nggak perlu diqadha. Ini pemahaman yang rancu. Pendapat beliau karena seseorang tidak lagi berkuasa, sudah keluar waktunya, ya sudah selesai. Kalau dia mengqadha, bahkan kata beliau nggak sah. Lantas bagaimana, kata Ibnu Hazm, memperbanyak dengan sholat sunnah untuk menjadi timbangan berat nanti di akhirat. Ini menyelisihi jumhur para ulama dan menyelisihi hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang memerintahkan kita untuk mengqadha salat ketika lupa ataupun tertidur. Nah, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Ini salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diselisih oleh Ibnu Hazm. Begitu pula pendapat beliau ketika orang yang berpuasa melakukan kemaksiatan seperti berbohong, riba, mengadu domba. Nah, dengan sengaja, bukan dalam keadaan lupa, maka dihukumi puasanya batal. Artinya puasanya tidak sah.
bukan hanya pahala puasanya yang batal. Kalau jumhur para ulama mengatakan pahala puasanya berkurang bahkan sampai habis ketika dia banyak melakukan kemaksiatan. Kalau Ibnu Hazm memandang pahalanya rusak, puasanya pun batal tidak sah. Begitu pula mengenai wanita bikir. Dalam hadis Nabi SAW, yusta'dzan. Wanita gadis kalau mau menikah itu dimintai izinnya. Ditanya kepada Nabi SAW, apa izinnya? Sukutuha, diamnya dia. Kata Ibnu Hazm, kalau wanita ditawari oleh bapaknya menikah, kemudian dia mengatakan iya, berarti jangan dinikahkan. Ini terlalu kolot. Karena Nabi SAW menganggap izinnya wanita dengan diam. Kata Ibnu Hazm, berarti kalau wanita berkata, iya pak, iya bapak, iya abah, saya mau menikah, ini jangan dinikahkan. Berarti perempuan tersebut tidak dianggap memberikan izin. Ini merupakan pendapat yang kontroversi. Begitu pula beliau menganggap dalam perkara fikih boleh untuk berkorban pada hari Id dengan ayam, dengan apa saja yang bisa disembelih. Ini menyelisih pendapat jumhur para ulama. Oleh sebab itu, maka di dalam perkara fikih bagi para tulabul ilm mengambil dari kitab-kitab yang sudah mu'tabar, kecuali bagi yang sudah memiliki pondasi yang amat sangat bagus dalam perkara fikih. Ditakutkan ketika membaca dia akan mendapatkan berbagai macam kerancuan. Karena Ibnu Hazm membatalkan qiyas dan menolak ta'lil al-ahkam. Hikmah-hikmah di dalam hukum